Hai Pisces, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Oke Pisces, ini adalah general reading ya untuk kalian Pisces, Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Karena ini general reading, jadi ini tidak harus sesuai dengan situasi semua orang di luar sana. Oke, jadi jangan dipaksakan kalau tidak memahami apa yang disampaikan atau dijelaskan. Artinya bukan situasi kalian, oke? Dan jelas pesannya juga bukan untuk kalian. Ini sudah aku jelaskan di awal video dan ada di description box gitu. Jadi ya itu bisa dibaca ya. Oke, kita akan bahas kira-kira apa sih pesan universe yang tertangkap di sini untuk kalian Pisces, Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Di sini aku hanya membacakan pesan universe dari situasi yang aku lihat di sini. Jadi ini bukan menggurui, anggap aku sebagai messenger ya. Tentunya kalian tidak dipaksa mendengarkan, menonton kalau kalian tidak suka dengan cara penyampaiannya ya. Oke ya. Kita langsung saja menuju ke pembacaannya. Selain Pisces, aku melihat di sini ada energi Leo, Libra itu kuat banget. Ada Aries, Capricorn, Cancer, Aquarius ya. Itu bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus. Oke, Pisces, kalau aku lihat di sini ini adalah situasi di mana seseorang yang sudah berada dalam sebuah hubungan dan dia itu mengalami konflik yang sama terus dari dulu di hubungan itu ya. Jadi dia selalu berkonflik dengan pasangannya. Ya namanya hubungan itu ada konflik. Cuman ini konflik yang kronis gitu loh. Konflik yang sama terus dan tidak pernah terselesaikan gitu. Jadi ya mungkin nggak benar-benar diselesaikan, bisa jadi sama-sama menghindari sehingga sangat mungkin ini terulang lagi, terjadi lagi. Karena kan mungkin tidak ada pembahasan yang detail dan serius gitu loh. Karena mungkin satu sama lain malas untuk membahas ini, memilih untuk menghindari ini. Akhirnya pola yang sama terulang lagi gitu kan. Jadi aku melihat ini konflik yang sudah panjang, konflik yang terjadi sudah lama, dan polanya itu sama. Jadi terlihat melelahkan ya, dan menyedihkan jelas ya. Jadi atmosfer yang ada di sini itu ada yang sudah nggak nyaman gitu. Atau mungkin semuanya sudah nggak nyaman, cuman ada yang masih ingin bertahan gitu ya. Selalu dihantui konflik seperti itu bikin jadi nggak nyaman dalam hubungan itu, dan dalam hubungan itu akhirnya tidak mendapatkan kebahagiaan juga, karena tidak adanya kenyamanan juga kan, seperti itu. Jadi isinya kesedihan aja kalau membayangkan konflik yang terjadi, dan konflik yang terjadi itu bisa terjadi lagi ke depannya gitu loh. Jadi hanya sedih aja merasakan konflik yang berkepanjangan ini gitu ya. Yang sebenarnya tidak benar-benar beres gitu, hanya mereda lalu muncul lagi gitu. Kayak suatu kebiasaan gimana ya? Semacam aku sih melihat di sini orang ini benar-benar udah lelah ya berada di konflik ini gitu. Ya siapa sih yang gak lelah kalau berada di konflik yang berkepanjangan dan terus-menerus kayak gini menghantui gitu kan. Capek tapi nggak tahu harus melakukan apa gitu. Jadi kayaknya bertahan itu rasanya juga tertekan terus gitu. Jadi yang dia lakukan di sini kayak lari dari kenyataan aja terus. Setiap dihadapkan pada tekanan itu atau konflik itu, dia cenderung lari. Dia harusnya sadar ya bahwa dia nggak bisa lari dari masalah. Kalau masalah itu sudah terjadi, itu harus dihadapi dan dibereskan gitu. Tapi ada orang di sini yang cenderung lari dari kenyataan itu setiap dihadapkan pada tekanan atau konflik itu. Akhirnya memang konflik itu terjadi terus dan nggak pernah benar-benar selesai gitu ya. Jadi ibarat penyakit cancer gitu ya. Itu nggak benar-benar bersih dari tubuhnya gitu loh. Kayak gitu. Dan ini tipikal pasien yang takut diagnosa dokter. Jadi dia sudah tahu sebenarnya ada yang tidak beres di badannya gitu. Dia punya penyakit gitu ya. Di dalam ini ada penyakit yang sebenarnya harus
obati gitu ya, harus diberi treatment gitu. Tapi dia nggak berani menghadap dokter, nggak berani mendengarkan hasil diagnosanya, dan tidak berani dengan penanganan medis yang nanti harus dihadapi. Sehingga orang ini memilih untuk tidak berobat, ya, atau mungkin memilih pengobatan alternatif yang belum tentu juga tepat gitu loh. Ya kan? Belum tentu tepat, belum tentu apa ya? Atau mungkin belum teruji gitu ya. Cuman melihat antriannya panjang gitu kan. Tapi kan apa ya? Masih diragukan gitu. Atau intinya apa ya? Aku juga kurang tahu ya soal pengobatan alternatif gitu ya. Cuman yang namanya soal kesehatan medis gitu ya, itu kan harus dibicarakan dengan orang yang memang punya kompetensi di bidang itu gitu ya. Kalaupun misalkan bukan dokter gitu ya, at least berbicara sama penelitinya, mungkin ilmuwannya, mungkin saintisnya gitu, yang dia meneliti apakah pengobatan untuk penyakit itu atau penyakit itu sendiri gitu. Misalkan contohnya, kalaupun misalkan bukan praktisi gitu ya, dan dia mau cari second opinion gitu misalkan, at least dia berbicara sama orang yang punya kompetensi di bidang itu dong ya. Kalau soal pengobatan alternatif, nah itu aku kurang tahu sih, cuman ya ya entah ya, soalnya mungkin ada orang yang ke pengobatan alternatif tapi dia tidak sembuh-sembuh juga gitu kan, bisa jadi kayak gitu. Itu kan harus dicek juga gitu, treatment yang diberikan itu sesuai atau tidak gitu kan, dengan kaidah-kaidah ilmu kedokteran atau pengobatan gitu ya, seperti itu. Atau ilmu farmasi gitu, ya kan. Jadi entah juga itu yang jadi praktisinya di pengobatan alternatif, dia pernah mendalami apa sebelumnya gitu, dan pengobatan itu apakah berdasarkan penelitiannya atau gimana gitu kan, atau itu sudah melalui uji coba gitu kan, atau kan nggak tahu, kadang orang datang aja tapi cuman mungkin berdasarkan iklan atau pendapat gitulah ya, pendapat cuman pendapat aja sekilas gitu, mungkin iklan sih lebih tepatnya ya. Tapi kan kalau mau diteliti kan bisa ditanya gitu, diwawancarai semua yang pernah ke situ dan bagaimana hasilnya gitu. Itu perlu sih diteliti lebih lanjut gitu ya, untuk melihat efek dari pengobatannya. Gitulah intinya, oke? Jadi ini tipikal pasien atau orang yang takut menemui dokter gitu ya, dan memilih tidak melakukan pengobatan karena takut. Ya mungkin udah di pikirannya udah melalang buana gitu loh. Dia udah memikirkan pisau bedah mungkin, udah memikirkan darah mungkin, udah memikirkan hal-hal yang mengerikan gitu. Jadi takut banget gitu loh kalau ke rumah sakit dan ketemu dokter. Takut jarum suntik itu bisa jadi ya, macam-macam, namanya juga orang takut gitu. Padahal membiarkan penyakit itu stay terus seperti itu juga tidak menyelesaikan masalah, mungkin akan melebarkan masalah. Ya nggak? Ya kayak gitulah cara pemikirannya. Yang aku lihat di sini ada keadaan kayak gitu. Dia takut menyelesaikan masalah itu dengan berbicara, mungkin takut sama tekanan kali ya, gitu. Karena aku melihat di sini kayak kecenderungan lari gitu, atau kecenderungan memendam ya. Di Five of Cups ini aku melihat kayak memendam ini dan membiarkan itu berlarut-larut gitu. Dia merasa kayak nggak tahu harus bagaimana gitu. Dia merasa ini antara memang benar-benar dia tidak tahu atau sebenarnya dia tahu, cuman dia takut mau melakukan langkah itu gitu.
melakukan penyelesaian itulah gitu. Bisa jadi ya antara dua itu sih. Mungkin dia sudah tahu tapi tidak ada keberanian dan tidak memberanikan diri dan tidak tidak ada kemauan bisa jadi. Ya namanya juga kayak males gitu loh. Males kalau menghadapi ini kayak gitu ya. Jadi ini situasi orang yang sebenarnya dia udah gak nyaman di hubungan itu, lalu aku melihat karena ketidaknyamanan dia dalam hubungan itu, ya, dimana hubungan itu sudah mengalami konflik yang berkepanjangan, tadi kan aku udah bilang ya, akhirnya dia ada yang memilih third party situation nih di sini. Oke, jadi dia merasa dia nggak bisa meninggalkan hubungan ini, jadi dia memilih untuk, ini yang agak bingung nih, merasa tidak bisa pergi dari hubungan ini dan merasa tidak bisa menyelesaikan hubungan ini gitu loh. Menyelesaikan masalah dalam hubungan ini ya. Tadi kan aku udah bilang ada konflik yang kronis ya, yang udah lama terjadi terus-terusan gitu. Akhirnya dia memilih untuk punya third party situation di sini. Ya, punya orang lain di sini. Atau intinya dia memilih untuk lari dari kenyataan dan berpaling ya di sini yang aku lihat gitu. Jadi agak ambigu juga sih, maksudnya cara berpikirnya, tapi ya balik lagi orang di luar sana juga macam-macam ya. Tapi aku melihat pemikiran orang ini kira-kira begitu. Dia memilih untuk mengundang third party situation di situ. Daripada menyelesaikan masalah yang ada di dalamnya. Dan dia juga merasa kayak nggak bisa pergi dari sini, jadi kayak terikat gitu loh. Terikat tetapi cari third party situation gitu. Itu sebenarnya cara dia melampiaskan atau mencari pelarian, jelas ya. Melampiaskan apa ya? Stres yang ada dalam dirinya gitu. Jadi dia mencari hiburan dengan cara itu dan cari pelampiasan, jelas. Karena di dalam kan dia sudah mendapatkan tekanan ya. Jadi dia akan mencari celah untuk menurunkan tensi atau tekanan yang dia rasakan dalam dirinya gitu. Itu yang aku lihat di sini ya. Oke. Nah, di sini aku melihat orang ini akhirnya terjebak pada perasaan ini. Mungkin dia baper atau dia terlibat perasaan yang cukup dalam di situ gitu ya. Dan akhirnya di sini aku melihat orang ini berusaha mempertimbangkan kira-kira dia harus bagaimana. Ketika sudah kayak gini dia jadi lebih bingung lagi gitu ya. Dia pikir adanya third party situation itu bisa memberikan hiburan buat dia gitu ya, dari tekanan yang ada di dalam rumah ini gitu. Dia pikir itu penyelesaian lah untuk saat ini. Dia nggak mau mikir panjang-panjang lagi. Orang ini kayaknya malas mikir deh kalau aku lihat. Ya males aja gitu loh mikir. Jadi mau cara yang singkat aja lah, yang singkat dan menghibur gitu. Kayak gitu sih tipikal pikirannya ya. Kalau mindsetnya seperti itu, aku nggak yakin orang ini bisa menyelesaikan masalah hidupnya sih. Yang ada masalah hidupnya ini jadi menetap terus di hidupnya gitu. Masalah ini ya akan menetap terus di hidupnya. Kalau mindsetnya seperti ini, kayaknya dia akan sulit ya dia keluar dari situasi kayak gini. Yang ada dia hanya mengundang kebingungan dan konflik atau masalah aja gitu. Itu sih kenapa kita perlu evaluasi mindset kita, karena kalau kita mau perubahan nih di luar, mungkin ada mindset atau sudut pandang yang harus kita evaluasi gitu ya. Bagaimana menghadapi ini dan penyelesaiannya gitu. Oke, jadi mungkin ini adalah tipikal orang yang kurang pemberani ya. Kurang pemberani, nggak pemberani lebih tepatnya, karena dia memilih untuk lari dari masalah. Ternyata di luar sana dia mengundang masalah baru gitu. Di sini dia bingung. Dia harus memilih orang yang lama atau orang yang baru, karena dia kayaknya udah merasa terkoneksi nih sama orang itu, orang yang dia temui di luar itu, third party situation itu gitu. Apakah dia harus membangun hidup baru, lembaran baru sama soulmate ini, atau kembali ke rumah dan memperbaiki yang ada gitu.
Ya, jadi dia kayak bingung, galau, dan mendalami situasi ini. Di situ dia kayak akhirnya merasa bukannya mendapatkan penyelesaian dari tekanannya, dia justru menambah tekanan di pikirannya juga kan, karena harus dihadapkan pada situasi yang ini gitu. Sementara dia udah punya masalah kronis nih sama pasangannya gitu. Jadinya kayak sedih yang tak berujung gitu kan. Sorry, ini kayak lagu ya, sedih yang tak berujung. Bener gak sih lagunya judulnya itu? Oke, itu yang bisa aku sampaikan di sini ya. Untuk Pisces, Sun, Moon, Rising, atau Venus. Entah itu energi kalian atau energi orang yang punya situasi dengan kalian ya. Pokoknya, sorry ya. Yang aku lihat tadi, soulmate yang dari luar, third party situation tersebut lah ya. Orang dari luar itu, aku tidak bilang dia orang baru atau orang lama ya. Sorry, kalau aku tadi menyebutkan orang baru, yang aku maksud itu saat dia mendapatkan tekanan di sini, dia berusaha mencari orang di luar gitu loh, mengundang third party situation. Nah, third party ini bisa saja memang orang baru atau memang orang yang sudah lama. Ini general reading, aku nggak bisa berbicara spesifik ke situ gitu ya. Tapi maksudnya aku di sini adalah ada pertimbangan, apakah stay di sini, tapi dia sudah nggak kuat sama tekanannya, sementara ini godaan untuk membuka lembaran baru sama orang di luar sana juga ada, sama third party situation di sana, sama orang yang dianggap soulmate juga di luar sana gitu. Jadi dia sedang mendalami pilihan itu ya, terus mempertimbangkan tapi kayak nggak ada ujungnya gitu ya. Terus aja di The Hangman kayak gini. Ini kayak energi Pisces, cuman aku nggak bilang yang orang tadi itu adalah Pisces ya, bisa saja orang yang punya situasi dengan Pisces atau bahkan Pisces juga. Balik lagi, ini general reading, apakah ini energi kalian Pisces atau orang yang punya situasi dengan kalian ya. Oke, pesan selanjutnya untuk Pisces Sun Moon Rising ya, di sini ada ini. Oke, when love is real, it finds a way gitu ya. Hati selalu menemukan jalannya karena soul connection yang akan menuntunnya. Ya, ini yang aku lihat di sini. Jadi, ini kayak ada yang berusaha meraih sesuatu tapi nggak nyampe-nyampe gitu. Itu yang aku lihat di sini. Ya semua penyelesaian kembali sama orangnya lah. Apa yang pada akhirnya nanti dia pilih, kembali pada tiap orang gitu aja lah ya. Kemudian, nah, ini ada penyesalan dari pihak Pisces, bisa jadi jangan terlalu menyalahkan diri karena kesalahan baru dalam hidupmu. Pelajari dan berikan performa yang lebih baik di kesempatan yang lain. Artinya berusaha memperbaiki keadaan kan, bukan membiarkan itu berlarut-larut dan mencari pelarian. Karena ternyata lari dari masalah itu tidak menyelesaikan masalah, apalagi mengundang masalah baru di luar sana. Itu hanya membingungkan diri kita sendiri gitu ya. Oke. Nah, di sini aku melihat kayak orang yang terus berkutat gitu ya, dealing ya dengan lukanya gitu. Jadi yang ada dia fokus pada lukanya dan dia terus sedih gitu di sini. Ya terus merasa terluka. Sakit itu makin pekat aja dia rasakan gitu. Nah, ini ada kaitannya dua kartu ini ya. Pertama ya, selalu ada ujian untuk keteguhan dan ketulusan seseorang. Percayalah karma baik akan hadir untuk setiap kebaikan yang dilakukan. Konsekuensi selalu mengalir dari setiap pilihan dan tindakan baik atau buruk ya. Terkadang kalau kita menemui kesulitan bukan berarti kita melakukan sesuatu yang buruk katanya ya. Bisa jadi karena kita melakukan sesuatu yang benar dan itu butuh waktu. Cuman perhatikan lagi mindset dan solusi yang diambil. Bagaimana menentukan problem solving itu dilihat lagi gitu loh, dievaluasi. Karena kalau benar-benar stagnan tidak kemana-mana, bisa jadi cara kita melihat sesuatu itu yang kurang menyeluruh, dan problem solving yang diambil juga mungkin tidak menjawab masalah ya gitu. Apalagi kalau benar lari dari masalah loh. Oke, selanjutnya ya. Sedikit perubahan ke arah positif lebih baik dibandingkan tidak melakukan usaha apapun dalam hidupmu, dalam setiap situasimu. Sedikit kebaikan, sedikit empati, sedikit usahamu untuk membantu membuat keadaan lebih baik. Sedikit usahamu untuk membantu membuat keadaan lebih baik. Semua itu sangat
berarti di tengah ketidakpedulian. Jika setiap orang melakukan sedikit kebaikan, akan tercipta banyak kebaikan. Oke, ini pesan yang aku dapat dengan intuisi aku ya. Ini kan di sini ada ketidakpedulian. Yang aku tangkap di sini adalah ketidakpedulian untuk memperbaiki hubungan ini atau atmosfer yang ada dalam hubungan ini, padahal hubungan ini masih menjadi rumahnya. Udah nggak peduli gitu, kayak sudah males menghadapi konflik itu, sudah nggak nyaman sama orangnya, jadi udah nggak peduli apa yang dirasakan orang itu, bagaimana hubungan ini ke depannya, mau hancur mau kayak gimana, udah nggak ada kepedulian di sini. Ternyata ketidakpedulian itu juga berimbas pada hidupnya sendiri. Dia akhirnya terluka terus kayak gini karena membiarkan dirinya stay terus di situasi itu. Itu yang aku dapatkan di sini untuk Pisces Sun Moon Rising. Good luck buat kalian. Semoga mendapatkan jalan dan kekuatan untuk memilih pilihan yang terbaik ya. Bye Pisces.